kali ini gue mau ngasih kayak experience gue, ngasih tau kalian experience gue setelah gue melakukan hypnotherapy session dengan Dr. Jimmy Ardian. Gue mohon maaf kalau misalkan salah pronunciation, agak lupa nama sama terapis gue tuh siapa gitu ya. Gue insert fotonya aja. Jadi waktu itu gue memutuskan untuk melakukan hipnoterapi bersama beliau. Terus gue tuh intinya gue melakukan hipnoterapi itu first session, dan gue bakal jelasin dulu sebenarnya hipnoterapi itu apa, itu hipnoterapi dan gimana impactnya ke diri gue setelah ini sekitar 10 harian gue hipnoterapi gitu. Jadi kayak post hipnoterapi. Jadi gue tuh melakukan hipnoterapi pada tanggal 7 Oktober 2024, dan sekarang itu adalah tanggal 16 Oktober gue bikin video ini. Apa yang gue rasakan saat sesi hipnoterapi itu, jadi oke, gue ceritain dulu aja hipnoterapi itu tuh apa. Jadi hipnoterapi itu basically kayak hipno tuh berasal dari hipnosis. Hipnosis itu di state dimana kalian tuh brainwave kalian itu tuh jadi slow down, ada di antara alpha atau enggak theta wave, dimana alpha dan theta wave ini tuh jembatan saat kalian itu tuh bisa masuk ke subconscious mind kalian. Di subconscious mind ini kalian tuh bisa mereprogram sistem belief kalian yang kalian punya dari kalian kecil. Misalkan kalau misalkan kalian punya traumatic event, kalian punya self concept diri kalian yang sangat buruk, kalian akan cenderung memiliki hal tersebut dan store di subconscious mind, tapi kalian tuh nggak tahu root cause itu apa. Nah, di hipnoterapi ini tuh untuk mengetahui root cause dari penyebab kita tuh berbehave the way we behave itu tuh kenapa. Dan di subconscious mind ini juga tuh lebih mudah untuk mendapatkan sugesti-sugesti, karena dimana analytical mind atau enggak seperti saat ini tuh gue lagi ada di beta wave, dimana gue menggunakan analytical mind gue. Di pas hipnoterapi itu tuh analytical mind kita tuh tidak digunakan gitu, jadi lebih masuk ke sugesti alam bawah sadar atau subconscious mind itu sendiri. Nah, subconscious mind itu tuh playing the big role banget in our life. Jadi basically our behavior, action kita, apapun itu kita make decision itu tuh based on our subconscious mind. Jadi kalau misalkan gue bisa tunjukin di sini, dia tuh kayak shift effect yang dimana kita tuh yang 5% itu tuh kita tuh hanya menggunakan 5% conscious mind kita, dan 95% tapi ada bilang juga 80%, jadi ya terserah, tapi gue yang meyakini 95% itu tuh subconscious mind kita yang nge-driven kenapa kita behave seperti ini, ABCD segala macam. Nah, untuk sesinya sendiri itu gue sekitar 2,5 jam, cuman pada saat itu gue diberhentikan sesinya karena dokter sudah dokter sudah melihat gue kecapean nih. Gue takutnya efeknya ke well-being gue ke selanjutnya tuh bakal terlalu overwhelm atau nggak terlalu ada emotional exhaustion yang parah, atau jadi gue malah nggak function atau gue malah dissociate dan lain sebagainya macamnya. Jadi dokter memberhentikan gue di 2 jam lebih itu, dan itu pun belum selesai gitu ya. Jadi gue masih banyak undergoing terapi yang harus dilakukan lagi, karena itu belum sampai ke core-nya banget, itu kayak cuma berapa persennya doang, karena gue udah yang kayak kecapean sendiri. Nah, jadi pas awal-awal sesinya itu tuh gue nggak ngejelasin gimana prosedurnya untuk hipnoterapi sama beliau, cuman gue ngejelasin apa aja yang dilakuin. Jadi yang pertama itu tuh intinya datang isi form, intake form gitu, kalian apa yang kalian rasain, apa yang mau kalian addressing dari hipnoterapi tersebut. Tapi kalau hipnoterapi ini tuh nggak bisa nge-addressing trauma yang rombongan. Jadi kalian harus spesifik satu. Misalkan kalian pengen heal disorganized attachment style, mau heal panic attacks atau anxiety, apalah itu intinya. Nah, setelah isi form itu ntar kalian bakal bukan tiduran sih, di sofa basically, dan itu ntar ada instructure-nya. Maksudnya Jamie itu yang nge-instruct gue untuk ya udah itu tenang, ikutin aja instruksinya seperti apa, dan gak usah banyak mikir di situ karena ikutin aja instruksinya. Cuman yang di sini gue mau kasih tahu adalah belief yang kayak hipnoterapi itu ntar kalian disugesti untuk melakukan hal yang gak mau. Of course gak bakal, karena di itu tuh kalian masih punya kesadaran yang penuh. Saat kalian mau ngomong apa tuh kalian punya kesadaran itu, cuma badan kalian tuh super relax banget kayak tidur, cuman otak kalian tuh ditahan di state theta atau enggak di alpha sama hipnoterapisnya. Ya di situ kalian bakal ditanya-tanya, dianalisis hal apa aja, dan di subconscious mind itu juga tuh akan masuk, bisa regresi ke ke umur-umur yang bahkan kalian tuh nggak bisa pikirin. Misalnya gue waktu pas terapi itu tuh gue jadi bayi umur 4 minggu coba, terus gue jadi bayi umur 4 minggu, bayi umur janin umur 4 minggu, bayi umur 4 bulan 2 bulan waktu gue di umur 3 tahun, terus habis kayak gitu bayi waktu gue umur 6 bulan. Itu kayak gila kan, dan situ tuh kayak
scene-nya kelihatan, cuman tergantung itu kayak gimana kalian ituinnya, kayak apakah kalian tipikal yang bisa mengimajinasikan secara jelas atau enggak. Cuman di situ jadi kayak tiba-tiba kalian ingat momen-momen traumatic event itu saat waktu kalian masih kecil, dan di situ juga nyari source-nya masalah kalian tuh di mana gitu. Ini tentang hipnoterapi juga adalah hipnoterapi itu tuh bukan magic dan lain sebagainya, macam itu alamiah, apa namanya tuh, kondisi yang kita tuh sebenarnya tuh alami setiap hari. Misalnya kita lagi mau tidur, kita bangun tidur, terus saat kita terlalu fokus sama suatu hal, misalnya nonton apa kita nggak ngedengerin ini sebelah-sebelahnya, itu kan hipnosis juga ya, kondisi hipnosis juga. Nah di situ jadi kayak nggak usah takut untuk melakukan hipnoterapi, karena kalian nggak akan melakukan suatu hal yang tentunya kalian nggak mau gitu. Dan gue bakal ceritain tentang after hipnoterapi yang kayak gue nggak tahu, gue kira gue mungkin dari awal tuh punya ekspektasi yang kayak tinggi banget tentang hipnoterapi ini, bahwa kalau misalkan saat gue setelah melakukan hipnoterapi, gue bakal akan ada di moment of liberation, dimana kayak gue bener-bener kayak oh my god akhirnya gue terus gue bener-bener out of the sudden kayak with it once, apa sih, click of hand kayak gini doang, behavior gue tuh berubah. Tapi ternyata hipnoterapi itu lebih kompleks dari itu, dan bodohnya gue bisa mikir seperti itu tuh kayak dari mana otaknya, karena saat kita lagi di hipnoterapi itu tuh kita facing our suppressing emotion dari kecil, yang gue bahkan sampai bayi ya, gue sampai umur jadi 4 minggu aja tuh gue tahu rasanya gue kayak gimana. Nah itu terasa gitu dari sejak bayi, dan berarti kan itu nge-facing deep emotion ya, deep trauma gitu yang udah seated bertahun-tahun lalu gitu. Dan di situ pasti bakal capek banget, draining banget. Dan ya setelah hipnoterapinya itu tuh gue ngeliat dunia emang jauh lebih berbeda. Kayak misalnya gue ngeliat dunia tuh biasanya blurry, vision blur, atau tunnel vision atau apalah, intinya kayak ngeliatnya tuh nggak jelas gitu. Tapi gue ngerasa kayak sekarang pas gue baru banget beres hipnoterapi tuh, gue ngeliat dunia tuh jelas banget, kayak texture dari aspal. Gue baru liat oh my god aspal kayak gini. Gue jadi kayak bocah yang baru ngeliat dunia gitu. Terus pas gue jalan gue bisa ngerasain the weight of my body gitu loh. Biasanya gue nggak bisa merasakan hal itu, I feel disconnected sama badan gue. Dan sekarang gue bisa merasakan kayak tangan gue gerak juga seperti apa, gue merasakan berat dari bahu gue dari badan gue itu tuh seperti apa. Gue ngerasa kayak bener-bener hidup lagi, dan gue ngerasa kayak ini tuh real. Biasanya gue tuh kayak ada di trance of apa ya, otak, dan jadi kayak ada detached sama reality gitu loh gue. Nah di situ yang gue rasain awal-awal tuh gak selemes itu. Pas gue pulang tuh gue gak selemes itu. Terus gue udah nyampe rumah kayak gue bener-bener lemes parah, mampus, yang gue bener-bener lemes banget. Otak gue tuh bener-bener kayak ngawang. Gue ngerasa detached lagi, gue ngerasa dissociate lagi, dan gue kayak makin panik dong. Gue cemas karena kayak oh my god, gue ternyata dulu pernah diginiin gitu. Ada momen-momen kayak gitunya lah. Terus capek, lemes banget, ngantuk banget, mata gue tuh yang kayak bener-bener gitu banget, capek banget. Gue tidur juga tuh masih kayak cemas kayak gitu. Itu hari pertama. Lanjut undergoing sana masih ada kadang cemasnya, tapi tuh buset, rasa ngantuk itu parah banget. Capeknya tuh emotional exhaustion yang jadi tuh ke efek ke physical exhaustion. Itu bener-bener yang kayak capek banget, gue butuh istirahat. Dan gue bisa-bisanya sosokan hari kedua gue pengen bikin skripsi, kagak bisa. Otak gue bener-bener apa, mungkin beda ya intensity, kayak tergantung intensitas dari kedalaman hipnoterapi kalian gitu juga kayak. Tapi kalau gue personally itu bener-bener gue 1 minggu kagak function, kayak gue kagak bisa mikir, gue malas ketemu orang, gue nggak ada energi. Dan gue bikin video ini gue udah lebih ada energi banget sih menurut gue. Terus apalagi yang gue rasain, oh udah kayak gitu. Terus kayak tiba-tiba ntar ada momen sad aja gitu, kayak kenapa ya gue hidup kayak gini gitu. Nah gue di momen yang hari ini berarti hari ke berapa ya, gue nggak tahu. Kalau waktu itu 7 Oktober sekarang tanggal 16, gue hari ke tanggal 16 sekarang ini tuh gue nggak ngerasa yang sedih gimana, tapi gue justru kayak ngerasa lebih apa ya, punya emosi yang lebih uplifted aja gitu. Maksudnya lebih positif aja lah, lega sedih yang kayak gimana banget gitu. Lebih relax, lebih bisa berfungsi, makanya gue bisa bikin video ini. Lebih bisa apa ya, gak terlalu procrastinate lagi. Itu sih yang kayak gue ngerasain. Terus di badan itu tuh lighter banget. Jadi mungkin karena emosional yang trapped in our body-nya tuh sudah terrelease gitu ya. Cuman ya itu yang kayak gue gak tahu orang-orang
gue nggak tahu ini case di gue doang atau di orang lain juga kayak gitu, karena di gue bener-bener capeknya tuh capek banget. Gue baru bisa melek banget itu tuh baru sekarang gitu. Dari kemarin tuh gue nggak bisa ngapa-ngapain, gue tiduran doang, nggak bisa aktivitas yang produktif gitu lah intinya. Dan ya segitu aja tentang hipnoterapi gue. Cuman mungkin gue nggak tahu bakal ada sesi keduanya atau enggak, karena ntar di tanggal 23 Oktober gue bakal konsul sama dokter apakah dilanjut hipnoterapi atau enggak, kita lihat. But anyway, ya segitu aja cerita dari hipnoterapi gue. Dan kalau misalnya kalian mau memutuskan hipnoterapi, make sure kalian pilih hipnoterapis yang emang itu emang bagus gitu ya. Karena kan bahaya nih kalau misalkan kayak tuh mainnya di subconscious mind nih. Kalau misalkan ada idea yang kayak kalian salah tangkap di subconscious mind, kalian bakal behave-nya seperti itu gitu. Jadi better untuk cari terapis yang udah jago di bidangnya clinical dan udah certified juga gitu ya. So segitu aja. Kalau misalkan ya itu side effectnya yang kayak nggak orang tahu, karena orang mungkin mikirnya tuh, dan hipnoterapi juga tuh integration untuk kayak punya sistem belief yang baru itu tuh butuh waktu kayak beberapa minggu gitu. Jadi bukan waktu yang tipikal instan yang gue pikir seperti itu gitu. Dan gue mikirnya kayak oh my god, gue udah abis hipnoterapi jadi gue langsung baru lah, gue langsung secure, gue langsung apa gitu. Ternyata nggak sama sekali gitu. So yaudah segitu aja, semoga videonya membantu dan ini bisa jadi bahan konsiderisasi diri kalian. Kalau misalnya apakah ada behavior yang changes, gue ngerasa ada. Saat gue mungkin kan bakal nonton video ini, sebelumnya itu ada video judulnya tuh Hyper Independence, yang itu you're not a burden, you're just being loved. Yang itu di situ kan gue ngejelasin kalau gue tuh udah hyper independence juga. Nah abis hipnoterapi ini gue tuh nggak se hyper independence itu, gue justru kayak berani untuk menerima kasih sayang atau enggak bantuan dari orang lain, karena menurut gue deserve untuk itu, dan I'm loved, I'm lovable gitu loh gitu. Di situ yang kayak behavior changes yang gue lihat. Terus sama behavior changes apa lagi ya, gue nggak terlalu peduli kalau misalkan ada orang yang takut ke misalnya ada orang yang ada sign of ninggalin gue. Kadang gue takut kalau ada orang tuh ninggalin gue. Sekarang tuh gue yang kayak ya udahlah terserah, kalau emang orang mau ninggalin gue ya udah, berarti waktunya udah beres. Kalau enggak ya udah, jadi kayak lebih tenang aja gitu. Itu sih yang behavior changes yang menurut aku gue rada kelihatan ya selama 1 minggu lebih ini. So ya segitu aja videonya kali ini. Thank you so much for watching and see you on a very next video. Bye.